سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمغلوف غراة للملهوف إنكم به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي موافقا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له شهادة ندخل بها الفردوس آمنين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، surat Al-Baqarah ayat 30 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, para tokoh yang sama-sama hadir yang ulun hormati, segenap jamaah Bapak Ibu yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita dipertemukan guna bisa melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh dengan berjamaah. Dan hari ini hari lepas tasrik ya. Kemarin beres sudah sampai habis asar. Alhamdulillah yang telah bisa melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima kurban kita, dan mudah-mudahan yang bisa berkurban di tahun ini diberikan rezeki yang barokah. Dan yang belum, mudah-mudahan tahun depan insyaallah
diberikan rezeki kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang, sehat walafiat, bisa menjalankan Idul Kurban di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita, mudah-mudahan kita pun semuanya nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih mengenai Suratul Baqarah ayat ke-30 ini. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena kemarin sudah disinggung dalam ayat terakhir, kita ini kan disebutkan oleh Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kita ini kufur ke Allah sementara kita asal muasalnya adalah mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian hidup lagi, lalu kembali kepada Allah. Nah, itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Sekarang salah satu bukti menghidupkannya Allah dengan menceritakan atau mengkisahkan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa idh qala, ay wadhkur ya Muhammad, ceritain ya Muhammad, itu asalnya sebetulnya. Idh qala, ketika berkata rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, inni ja'ilun, inni sesungguhnya aku, ja'ilun akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifatan khalifah. Qalu, maka berkata mereka, siapa malaikat maksudnya, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi man, orang atau makhluk, yufsidu fiha, yang suka merusak di muka bumi, wa yasfikud dima, bahkan suka mengocorkan darah, wa nahnu, dan kami semua, nusabbihu, suka bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau ya Allah, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka bagi engkau. Qala, kata Allah, qala berkata Allah, inni sesungguhnya aku, a'lamu, lebih tahu. Kalau ilmun pengetahuan atau mengetahui, tapi kalau a'lamu lebih mengetahui. Ini disebutnya af'al tabdil, bimana ghalaba, lebih mengetahui. A'lamu seperti ulama, seperti ilmun, allamahu. Ini sesungguhnya aku, a'lamu lebih mengetahui, ma terhadap perkara, la ta'lamun, perkara yang kalian belum mengetahui. Dah segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kata Allah, wa idh qala rabbuka. Ini bahasa ini, idh itu dzarab sebetulnya, mahal nasab ini. Biasanya kalau dzarab itu bila mana terjadi id, terjadi jadi dzarab, la takunu illa li zaman. Biasanya tidak akan terjadi dzarab terkecuali dengan menunjukkan zaman atau waktu. Jadi artinya wadhkur, ceritain ya Muhammad ketika waktu Allah berkata gitu. Biasanya dzarab itu menunjukkan akan waktu. Ketika waktu itu Allah berkata, rabbuka, panggil Tuhan engkau ya Muhammad,
Kepada siapa? Lil malaikati, kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ini akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha. Khalifah itu bisa disebut yang mewakili atau yang memakmurkan, atau bisa jadi pemimpin-pemimpin gitu, khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah yang akan meluluskan hukum-hukumku, kata Allah. Dan ini sekonyong-konyongnya di dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya inni ja'ilun fil ardi. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifatan, seorang khalifah. Berarti kalau dilihat dari ayat ini buminya sudah ada kan? Karena sudah disebut langsung kan fil ardi, berarti bumi sudah ada. Karena memang kemarin kan sudah tuh disebutkan kemarin bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Allah itu adalah zat yang telah menciptakan untuk kita semuaan ma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi. Allah ciptain buminya dulu, tsumma stawa, kemudian Allah menuju ke langit, penciptaan langit, ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah bikin langit 7 lapis. Berarti diciptakan dulu langitnya, ciptain dunianya, lalu dengan segala apa yang dibutuhkannya diciptain dulu di situ. Nah setelah itu baru dibikin khalifah. Cuman begini sebetulnya, yang pernah menduduki di bumi itu sebetulnya bukan kita duluan sebetulnya, kalau dilihat dari segi ayat ini. Karena malaikat berkata, qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Akankah engkau membikin di muka bumi itu man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Orang yang suka merusak, bahkan suka mengocorkan darah. Kenapa malaikat bisa berkata begini? Lantaran dulu bumi itu sempat didiami oleh makhluk yang bernama jan gitu. Makhluk itu kan 3, dalam tafsir Munir itu disebutkan ada 3. Ada jan, ada malaikat, ada manusia. Itu, ada manusia. Cuman yang berkembang ini 2, manusia dengan jan. Nah ini jan, atau dengan kata lain jin gitu. Jan itu nenek moyangnya bangsa jin. Nah ada pula yang menyebutkan pemimpin daripada jin ini itu yang disebut dengan iblis. Itu. Tapi pada waktu itu iblis ini belum kelihatan. Nanti di depan ada ayatnya. Kita belum menerangkan iblis. Belum kelihatan karena pada waktu itu iblis masih bersekutu dengan para malaikat. Nah, namanya pun belum iblis. Nah ini pernah dihuni nih dunia ini oleh jan. Cuman ini jan ini bukannya makmur bumi itu, malah merusak. Pokoknya segala dirusak gitu. Makanya tabiat jin itu kan gitu, merusak ya jin itu. Kan jin itu senang-senang di tempat-tempat yang sepi, senang di sungai-sungai, di hutan-hutan gitu, di laut, di pulau-pulau. Itu memang jin itu nah. Rumah kalau kosong coba beda dengan rumah yang ada orangnya. Kalau rumah ada orangnya awet aja tuh. Tapi kalau rumah kosong biasanya setahun 2 tahun rusak gitu. Kenapa? Karena jin itu suka merusak. Orang bambrung gitu di dalam gitu. Dirusak gitu. Itu memang tabiat seperti itu. Nah bumi itu dirusaknya juga.
Makanya melihat daripada itu malaikat protes, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Apakah engkau akan membuat lagi makhluk yang suka merusak gitu? Karena memang kejadiannya seperti itu. Terus yang kedua, kenapa malaikat ini menyebutkan begitu gitu? Karena khalifah yang dimaksudkan itu kan makhluk lain gitu. Apakah malaikat ini sudah tahu bahwasanya Allah akan membuat seorang manusia gitu? Sebetulnya mungkin juga Allah sudah menceritakan juga mungkin keadaan itu. Lalu sifatan-sifatan manusia itu diceritain. Nah, makanya malaikat itu tahu keadaan manusia dengan sifatnya sampai dia berkata begitu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima gitu. Kenapa sih harus dibikin khalifah gitu? Sebetulnya khalifah itu hikmahnya ada khalifah di muka bumi itu ya merupakan rahmat sebetulnya untuk kita sebagai hamba Allah. Bukan berarti Allah butuh sebetulnya dengan khalifah. Kalaupun Allah misalkan tidak membuat khalifah di muka bumi, ya enggak masalah. Tapi Allah membuat khalifah itu lantaran Allah rahmat, merupakan rahmat. Bukan berarti Allah butuh. Pada dasarnya kan setiap hamba Allah yang ketika hidup di muka bumi ini tidak ada kemampuan kan untuk mengurusi segala sesuatu perintahan, bahkan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dengan adanya pelantaraan para utusan yang dari Allah. Yang kedua, bentuk daripada kasih sayang Allah itu, Allah sayang dengan hamba Allah yang sekarang ini, manusia maksudnya, dan juga berbuat baik. Imankah, enggakkah, dihidupin aja oleh Allah tuh. Makan minum dikasih, itu babinian dikasih, rumah-rumah dikasih, jabatan kadang-kadang lebih tinggi. Bahkan diutusnya para rasul pun dengan para nabi itu dari manusia. Itu bentuk daripada kasih sayang Allah dengan adanya khalifah. Jadi sayang Allah itu dengan kita. Kata Allah, aku jadikanlah khalifah. Yang dimaksudkan khalifah itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Yang disebut dengan Abul Bashar. Abul Bashar itu bapaknya manusia. Makanya kalau dilihat dari ayat ini, kita ini sebagai orang muslim ya enak aja. Asal muasalnya kita dari mana? Ya tinggal nyebutin aja. Asalnya kita dari Nabiullah Adam alaihissalam. Lain halnya dengan teori-teori Darwinisme kan, yang menyebutkan asal muasal manusia dari monyet, dari kera, lalu berevolusi. Berevolusi terus jadi hilang bulunya. Walaupun ada yang tersisa diketiak. Itu salah besar. Memang ya, teori Darwinisme itu mungkin ada pernah membaca sejarah yang menunjukkan akan adanya monyet dari manusia. Kapan? Itu terjadi di waktu Nabiullah Musa alaihissalam. Ada Bani Israel dulu, yang mana Bani Israel itu disuruh ibadah hari Sabtu, tapi mereka malah ngambil ikan. Tidak mau ibadah hari Sabtu, karena ibadahnya Yahudi kan hari Sabtu. Ibadah Nasrani ini hari Minggu, kita Jumat lebih dulu. Nah mereka itu selalu membuat ulah setiap hari Sabtu itu. Mereka disuruh ibadah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sementara ketika di luar hari Sabtu mereka cari ikan itu nggak dapat. Tapi ketika di hari Sabtu ikan tuh banyak betul. Sampai akhirnya wah nih Musa nih nipu kita kayaknya.
Kita disuruh ibadah sementara itu ikan keluar di hari Sabtu. Berarti gini kita ditipu sudah. Akhirnya keluarlah mereka. Malah cari ikan setiap hari Sabtu. Itu. Nabi Musa geram. Dikutuklah oleh Nabi Musa alaihissalam, didoakan. Itu. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet. Jadi monyet semuaan. 12.000 Bani Israel jadi monyet semua. Tapi walaupun itu pernah jadi monyet, tapi tidak sempat berkembang biak. Ada mufassirin yang banyak menyebutkan bahwa mereka itu cuma hidup 3 hari aja. Saking bingungnya memikirkan tubuh mereka, sampai pada akhirnya 3 hari itu matian semua. Mati semua, nggak ada yang berkembang biak. Wallahu alam kalau pada waktu itu berkembang biak. Mungkin ada beneran jadi monyet. Nah itu memang terjadi seperti itu, tapi bukan berarti asal muasal dari situ. Karena itu cuma terjadi 3 hari saja. Makanya kita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali itu bukan dari monyet tapi dari Allah, Nabi Allah Adam alaihissalam. Ciptain khalifah oleh Allah. Jadilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini kalau dilihat dari penafsiran para ulama, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari permukaan tanah. Tanah dari permukaannya dengan seluruh juz warna tanah. Bahkan ada yang menyebutkan juz tanah itu 60. Maka Nabi Allah Adam pun dibikin oleh Allah 60 juz tanah. Pokoknya tanah liat yang lumpur hitam, tanah putih, tanah merah, gitu. Tanah kuning, tanah pasir, pokoknya tanahan juznya itu semua 60. Nah karena ini dibikin menjadi dari 60 juz tanah, maka watak turunan Nabi Allah Adam pun 60 watak. 60 watak gitu. Ada wataknya yang lembek kan, ada yang sedang-sedang aja, ada yang keras gitu. Itu watak tabiat gitu. 60 tabiat manusia itu, karena memang juznya pun dibikin dari 60 juz tanah. Bahkan diambil daripada 60 juz ini, hukum yang tertera di muka bumi pun juga 60-60. Seperti misalkan ada kiparat dihar. Kiparat dihar itu disebutkan 60 pakai miskin. 60 kan? Bahkan 2 bulan puasa berturut-turut 60 kan itu? 30-30. Bahkan Nabi Allah Adam pun hidupnya juga ada 60-nya. 960 Nabi Adam alaihissalam. Bahkan umat Nabi Muhammad pun itu disebutkan oleh baginda Rasul baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 umurnya itu. Baginda Rasul pun juga 63. Jadi ada 60-nya. Jadi kalau Bapak 60 nih ya, siap-siap lah. Siap-siap lah. Sudah 60. Alhamdulillah, kalau Ustadz ini masih 18 tahun. Dihitung dari balik, Pak. 18. Bahkan Nabi Allah Adam itu tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan turunannya, duriyahnya sampai 100. Ada mi'atu alfin, 100.000 turunan. Baru setelah mengeluarkan 100.000 turunan, Nabi Allah Adam alaihissalam dipanggil oleh Allah. Dan itu dari 100.000 itu bi'anwa'i sona'i, mempunyai pekerjaan masing-masing, beda-beda. Sama dengan sekarang kan gitu.
dari 100.000 itu. Dan itu semua dari mulai Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada perselisihan itu. Adapun ada Habil dengan Kabil perselisih, itu bukan pemaknaan dari akidah sebetulnya. Yang diperselisihkan itu kan antara bibinian kan, hasud aja lantaran cantik dengan tidak. Tapi dalam masalah akidah tidak ada yang sama, tidak ada yang beda pada waktu itu. Sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam, Idris, Nuh, gitu kan. Nah dari Nabi Nuh alaihissalam, nah dari Nabi Nuh alaihissalam inilah terjadi perpecahan antara akidah. Mulai terjadi orang penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam penyembahan, itu dari mulai Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dari sananya sama saja ibadahnya itu dijadikan oleh Allah. Kembali kepada yang tadi. Jadi jin ini sudah duluan nih. Jin sudah duluan direka di muka bumi, tapi merusak sampai pada akhirnya dikirim malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengusir jin. Dibuang oleh malaikat ke jin tuh. Ada yang dibuang ke gunung, ada yang dibuang ke lautan, ada yang dibuang ke pulau-pulau. Itu jin itu dibuang. Sampai akhirnya kosong semua. Karena mereka ini suka merusak, dirusak bumi, bukannya makmur malah rusak. Lalu setelah jin ini tidak ada lagi di muka bumi, lalu Allah suruh malaikat. Begitu malaikat turun di bumi untuk memakmurkan bumi, ternyata malaikat bukan merusak, justru malah tidak sama sekali, tidak makmur sama sekali. Karena malaikat nggak ada nafsu, Pak. Ada batu bara dibiarin, ada emas nggak dibiarin. Nah, kata malaikat ngapain ya? Nggak pernah meneliti malaikat itu, bertasbih aja malaikat itu terus. Bertolak belakang kan dengan yang tadi itu. Kalau jin ini merusak segalanya, kalau yang ini enggak, malah mendiami semuanya, diam aja. Makanya karena malaikat itu berdiam diri, tidak ada kemakmuran, makanya Allah berikan. Kata Allah, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Setelah mereka itu mendengar akan terjadinya itu khalifah, kalau mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, gitu. Kenapa engkau itu membuat seorang khalifah yang suka merusak di muka bumi, bahkan wa yasfikud dima, suka mengocorkan darah, maksudnya dengan membunuh. Dan itu tentu tidak keluar dari alasan sebetulnya. Kenapa malaikat ini menyatakan bahwa manusia itu wa yasfikud dima, gitu? Karena malaikat ini melihat kama fa'ala banul jan. Mereka ini melihat sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh jin. Tapi malaikat pun juga tahu sebetulnya tabiat manusia. Karena di tabiat manusia itu ada 3 sebetulnya. Cuman malaikat ini hanya melihat yang 2-nya saja. Ada di manusia itu quwwatus syahwatiyah. Yang kedua ada quwwatul ghadabiyah. Yang ketiga quwwatul aqliyah. Ini tabiat di manusia 3 nih. Nah malaikat ini cuma melihat yang 2 saja, tidak melihat yang satunya. Mana yang 2 itu quwwatus syahwatiyah, yaitu kekuatan syahwat. Dan yang kedua kekuatan ghadabiyah, kekuatan yang membuat amarah. Nah inilah yang terjadi gitu. Karena kalau orang itu mengedepankan syahwatnya, ini pun merusak syahwatnya, nafsunya kan. Kalau nafsu itu sudah di depan, bisa jadi segala sesuatunya dihalalkan. Nafsu pengen jabatan, nafsu pengen harta, nafsu pengen wanita, nafsu pengen daging kambing gitu. Ada kan merusak nafsu semua.
Lalu yang kedua ada kuwatul ghadabiyah, kekuatan amarah. Nah, ini kekuatan amarah bisa juga merusak. Lantaran dari timbul kekuatan amarah inilah orang bisa saling pukul, orang bisa saling dendam, bahkan orang bisa saling bunuh. Ini lantaran ada kekuatan ghadabiyah. Nah, karena alasan dua inilah malaikat berkata, wa yasfikud dima. Apakah akan menciptakan seorang khalifah yang suka membunuh? Tapi mereka tidak melihat kekuatan yang satu. Apa itu? Quwwatul aqliyah, kekuatan akal. Karena dari kekuatan akal inilah sebetulnya manusia itu bisa jadi khalifah, bisa jadi maju, bisa jadi berkontribusi, bahkan bisa melebihi dengan apa yang disebutkan tadi. Tidak dilihat itu. Jadi yang dilihatnya yang dua tadi itu. Makanya kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini suka bertasbih, memuji engkau ya Allah, bahkan suka mensucikan engkau. Bahasanya di sini kan disebutkan ada wa nusabbihu, ada wa nuqaddisu. Sebetulnya ini dua-duanya pemaknaan itu adalah mensucikan. Tapi tujuannya ada yang beda sebetulnya. Kalau disebutkan wa nusabbihu itu yarji'u lil ibadati zahiriyah, itu kembali kepada ibadah bangsa zahir. Sedangkan wa nuqaddisu itu adalah ibadah yarji'u lil i'tiqadil batiniyah, kembali kepada keyakinan bangsa batin. Itu nuqaddis disebut. Nuqaddisulah. Jadi zahir batiniyahnya malaikat itu selalu mensucikan Allah. Nah, kalau dilihat dari segi ayat ini, sebetulnya malaikat itu secara terpelisit jadi dalam hatinya itu, kenapa sih mesti manusia yang jadikan khalifah? Kenapa enggak kami? Gitu maksudnya. Cuman dalam hatinya aja gitu. Enggak protes, Bang, karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin malaikat itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdika itu bukan protes sebetulnya. Cuman malaikat itu mencari tahu alasan jawaban kenapa mesti manusia yang akan dijadikan khalifah, tidak kami gitu. Sudah jelas-jelas kami ini mensucikan engkau, bahkan memuji-muji engkau. Kenapa mesti harus manusia? Nah, karena malaikat itu ada terpelisit dalam hatinya seperti itu, maka qala kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, dengan apa yang kalian tidak tahu. Kata Allah, jangan begitu dah, aku lebih tahu kok. Itu lebih tahu. Bahkan memang dzurriyyah manusia itu suka bermaksiat memang. Akan tetapi walaupun manusia itu ada maksiat di dalamnya, tapi manusia itu punya quwwatul aqli, punya kekuatan akal. Maka kebaikan yang timbul daripada kekuatan akal itu adalah banyak sekali manfaatnya. Makanya ulama menyebutkan bahwa ketika di dalam peramalan itu tidak boleh kita meninggalkan peramalan yang di dalamnya banyak kebaikan walaupun di dalamnya ada kejelekan. Jadi kalau memang banyak kebaikannya, kenapa tidak gitu? Lakoni aja dulu. Jangan kita ada kejelekan di situ lalu kita tinggalkan amalnya padahal kebaikannya banyak. Jadi lakonnya dulu aja, kebaikannya yang kita lihat. Itu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kalian ya Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, karena malaikat ini ada sedikit pengen tahu, sedikit protes, bahkan sedikit menginginkan untuk jadi khalifah. Akhirnya Allah jadikan Nabi Adam. Karena kan
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata kun fayakun itu kan diantaranya adalah Nabiullah Adam. Kun terjadi, fayakun maka terjadi. Jadilah Nabi Adam. Prosesnya lama sebetulnya, ada di dalam Taqiqul Akbar itu proses Nabi Adam. Lucu sebetulnya, tapi kita enggak bahas itu. Insyaallah nanti lain waktu ya. Setelah proses Nabiullah Adam alaihissalam hidup, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diajarin oleh Allah tuh ilmu-ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda, kullaha seluruhnya. Pokoknya setiap apa yang akan ada di bumi itu Nabi Adam dikasih tahu namanya, berikut hikmahnya. Bukan hanya namanya saja, hikmahnya pun. Bahkan berbagai bahasa Nabi Adam itu diajarin. Makanya kita sekarang bahasa banyak, berbagai bahasa. Karena Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah diajarin bahasa. Tapi pelajarannya kan bukan daring, Bang. Bukan itu. Pelajaran Allah yang diberikan kepada Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam hatinya. Jadi tiba-tiba Nabi Adam itu tahu. Ini paling bagus nih. Kalau kita belajar secara begini susah. Tapi kalau Allah berikan langsung ilmunya ke hatinya, wah ini disebut ilmu laduni disebutnya. Ilmu laduni itu enggak belajar tapi tahu. 1001 orang macam begini ya. 1001, jarang sekali orang begini. Bahkan disebutkan Nabi Allah Adam itu diajarin ada bahasa qos'ah, ada qosi'ah, ada puswah, ada pasiyah, ada magropah. Itu bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ada yang qos'ah disebutnya, qos'ah itu ina'ul kabir. Ina'ul kabir itu wadah yang besar. Itu diajarin ke Nabi Adam. Hikmahnya apa? Bahkan kayu-kayu disebutin. Nama-nama kayu-kayu terus Nabi Adam tuh diajarin. Makanya jangan heran sekarang pun juga ada manusia yang hafal betul gitu kan nama kayu-kayu itu. Hah? Ada saya punya teman itu di perhutani. Beliau itu orang lapangan. Tapi kalau pimpinannya itu mau ke hutan selalu dibawa itu. Kenapa? Karena walaupun pimpinannya nggak tahu ini kayu itu namanya apa. Justru bawahannya yang lebih tahu nama-nama kayu itu. Itu nama kayu di hutan dia tahu betul itu. Karena Nabi Adam pun juga begitu. Diajarin nama-nama kayu. Bahkan ada puswah. Puswah itu ar-rihul khariju minad dubur bila sautin. Angin yang keluar dari pantat tanpa suara. Itu puswah. Diajarin cit gitu. Ada ini apa namanya? Puswah. Puswah. Fa in kana sadidan summiya puswah. Tapi kalau suaranya keras itu adalah piswah. Ada wa in kana bisautin summiya daratatun. Ada yang ini suaranya enggak terlalu keras tapi terus-terusan. Ini namanya daratatun. Dut ini daratatun itu. Nabi Adam diajarin begitu. Nah, bab kentut aja diajarin loh. Diajarin Nabi Allah tahu betul itu. Semua tahu saja. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarin seluruhnya dengan kehikmahan iman. Lalu summa aradakum alal malaikati. Kemudian disodorkan oleh Allah tuh. Disodorkan oleh Allah kepada malaikat. Faqala kata Allah, ambiuni. Coba kalian beritahukan bi asma'i haula'i, dengan nama-nama semua itu. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang yang benar. Karena malaikat dalam hatinya ada rasa bahwa saya yang berhak untuk menjadi khalifah, saya yang lebih berhak, bahkan saya lebih tahu daripada Nabi Adam. Jadi saya ini berhak untuk jadi khalifah ketimbang Adam. Nah, kalau memang kalian seperti itu, ayo ambiuni, beritahukan. Ternyata malaikat ini menang, nggak tahu apa-apa.
Apa yang diajarkan ke Nabi Adam alaihissalam, malaikat tidak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu sebetulnya tidak tahu dengan apa yang dikerjakan, apa yang disuruh, tidak tahu. Karena tugas malaikat itu kalau kata Allah kerjain ini, kerjaan habis itu. Oleh Allah turun aja. Itu aja. Beda halnya dengan kita kan. Kalau kita ini beda dengan malaikat, disuruh ngerjain ini malah itu yang dikerjain. Kita tuh suruh nulis ini malah nulis sana. Gitu. Tugasnya ini malah nugasin sana. Nah, itu kita. Kalau malaikat tak. Karena malaikat ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua apa yang diajarkan ke Nabi Adam itu tidak tahu. Qalu, akhirnya nyerah malaikatnya. Qalu, kata malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tanzihan laka minal i'rad. Artinya ini tidak pantas bagi kami untuk menyanggah dengan apa yang dikehendaki oleh engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat nyerah. Kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak tahu ya Allah kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah antal alim, engkau yang maha mengetahui, al hakim, yang juga maha bijaksana. La yakhruju syai'un min ilmihi wa hikmatihi, semua segala sesuatu itu tidak akan bisa keluar dari pengetahuan Allah, bahkan tidak akan bisa keluar daripada kebijakan Allah. Semuanya izin Allah. Itu. Semuaan tidak bisa apa-apa lagi. Malaikat nyerah. Berarti ini menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia lebih tinggi dari malaikat. Lantaran apa? Lantaran ilmalana, lantaran ada ilmu. Makanya kedudukan ilmu inilah yang akan menjadikan diri manusia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat yang lain, orang yang berilmu itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa tingkatan. Artinya ini menunjukkan bahwa orang yang beriman terus berilmu ini jauh lebih tinggi daripada orang yang beriman tidak berilmu. Karena ilmu itulah yang menjadikan kedudukan Nabiullah Adam diberikan kemuliaan lebih dari malaikat. Itu. Nah, kita juga sama. Kita juga sama. Ketika kita menginginkan pangkat tinggi, maka keilmuan itulah yang harus ada dalam diri kita. Belum selesai? Udah jam 9 tuh. Sebentar lagi. Ya, ini masih panjang nih cerita Nabi Adam alaihissalam. Jazakallahu khairan. Insyaallah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.